Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Ulfa di channelnya Guru. Nah, pada hari ini kita akan lanjut materi mengenai masih bab 1, yaitu tentang gerak benda dan makhluk hidup di kehidupan sehari-hari, yaitu fokusnya pada gerak benda. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai tentang gaya dan hukum Newton. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai gaya dan hukum Newton. Nah, pertama kali kita akan bahas dulu mengenai gaya. Apa itu gaya? Gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang dikerjakan terhadap suatu benda. Jadi, gaya itu pada saat kita menarik atau mendorong suatu benda itu disebut dengan gaya. Nah, satuan gaya dalam sistem internasional itu adalah Newton. Jadi, satuan dari gaya adalah Newton, disingkat jadi N. Nah, pertama kita membahas mengenai besaran dan arah gaya dulu. Nah, bagaimana sih cara kita menggambarkan sebuah gaya? Nah, gaya itu kan merupakan salah satu besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, pada saat kita membuat sebuah gaya pada benda, saat benda kita tarik atau kita dorong, nah maka si gaya itu dia punya nilai sama arahnya ya. Apakah arahnya ke kanan, apakah arahnya ke kiri, ke depan atau ke belakang gitu ya. Nah, gaya itu dapat digambarkan dengan diagram vektor, yaitu berupa anak panah. Jadi gaya itu nanti kita diarahkannya, menggambarkannya itu menggunakan anak panah. Nah, di sini ada A sama B. A itu adalah titik tangkapnya, B itu adalah arah gayanya. Contoh di sini kita mau memindahkan sebuah meja. Nah, titik tangkapnya di sini. Kita mau memindahkan ke arah yang ke B, maka arah gayanya adalah ke kanan. Itu adalah untuk cara menggambarkan gayanya. Nah, ini yang kedua itu adalah resultan gaya. Pada suatu benda ya, pada suatu benda bisa diberikan lebih dari satu gaya. Jadi pada saat benda kita berikan gaya itu bisa diberikan lebih dari satu gaya. Contohnya tarik tambang. Nah, di sini ini ada 6 orang. Nah, tali ini dia bisa diberikan lebih dari satu gaya. Nah, kita bisa menjumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada benda untuk menentukan jumlah gaya yang disebut dengan resultan gaya. Jadi setiap benda yang kita berikan gaya, pada saat gayanya itu dia lebih dari satu, kita bisa menjumlahkannya. Nah, macam-macam resultan gaya itu ada beberapa. Yang pertama ada namanya resultan dua gaya yang segaris dan searah. Itu jika gaya-gaya yang segaris kerja dan searah lebih dari satu besar, resultan gaya adalah jumlah semua gaya itu. Jadi pada saat ada sebuah benda diberikan gaya, lalu si resultan atau jumlah gaya itu dua gaya yang segaris dan searah. Ya, contohnya pada saat kita memindahkan meja itu ada 2 orang, dia memindahkannya ke kanan. Semua ke kanan, itu kan dia segaris, yaitu ke kanan, ke sini ya, dan searah. Nah, kayak ini ada sebuah benda, lalu diberikan sebuah gaya, ada F1, F itu gaya. Lalu ada F2, gaya yang kedua, dia searah dan segaris. Jadi kalau searah dan segaris itu kita menjumlahkan, jadi kita harus menjumlahkan. Jadi rumusnya itu R sama dengan F1 ditambah F2 sampai seterusnya. Kalau ada 5 gaya, berarti ininya ada 5, jadi dijumlahkan. Jadi jumlah gayanya itu adalah R. R itu adalah penjumlahan dari F1 dan F2, jadi segaris. Nah, itu macam-macam resultan gaya yang pertama. Yang kedua itu adalah resultan dua gaya yang segaris dan berlawanan arah. Nah,
Kalau ini dia gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda saling berlawanan arah. Jadi jumlah gayanya atau resultan gayanya adalah gaya yang lebih besar dikurangi gaya yang lebih kecil. Jadi pada saat ada benda, yang pertama orang pertama memberikan gaya ke kanan, orang kedua F2 memberikan gaya ke kiri, maka resultan gayanya itu dia dikurangi. Jadi rumusnya R sama dengan F1 dikurangi F2 atau F2 dikurangi F1, tergantung di sini angka yang lebih besar dikurangi gaya yang lebih kecil. Jadi nanti kalau di sini 50, di sini 30, berapakah jumlah resultan gaya? Makanya dikuranginya F1 dikurangi F2, 50 dikurangi 30. Nah, kalau F2-nya dia gayanya lebih besar, maka dikuranginya F2 dulu dikurangi F1. Nah, itu resultan dua gaya yang segaris dan berlawanan arah. Jadi dia segaris tapi berlawanan arah. Seperti tadi main tarik tambang. Nah, tarik tambang itu kan dia berlawanan arah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, untuk menjumlahkan resultan gayanya itu dikurangi. Nah, selanjutnya ini yang ketiga macam-macam resultan gaya itu adalah resultan dua gaya yang seimbang dan berlawanan arah. Jika dua buah gaya yang besarnya sama bekerja pada suatu benda, dia besarnya sama tetapi berlawanan arah. Besar resultannya adalah 0. Jadi pada saat ada dua buah gaya yang besarnya sama, ini F1 dan F2, dia besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan dan bendanya itu sama dengan gayanya, maka si jumlah gayanya adalah 0 karena F1 dan F2 itu gayanya dia sama ya, besarnya sama. Yang keempat itu ada resultan dua gaya yang saling tegak lurus. Nah, kalau ini dia si gayanya dia saling tegak lurus. Nah, apabila dua buah gaya yang bekerja pada suatu benda saling tegak lurus, dia membentuk sudut 90 derajat, maka untuk menghitungnya menggunakan rumus Pythagoras. Jadi ada suatu benda, lalu yang pertama dia itu tegak lurus ke atas, F2 dan F1 tegak lurus. Jadi untuk mencari jumlah gayanya itu atau mencari resultan gayanya itu adalah rumusnya menggunakan Pythagoras, yaitu R sama dengan akar kuadrat F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Itu cara untuk mencari resultan dua gaya yang saling tegak lurus. Nah ya, ini contoh soalnya, contoh soal dari resultan gaya. Ada sebuah benda, di sini ada gaya ke kanan 2, ada 30N, ada 20N, dan ada gaya ke kiri yaitu 75N. Oh ya, Ibu lupa, di sini untuk yang ke kanan itu adalah positif dan untuk yang ke kiri adalah negatif. Ya, jadi yang 30 dan 25 itu adalah positif nilainya ya, kalau 75 adalah negatif. Nah, yang tanyakannya berapakah jumlah gayanya atau resultan gayanya berapa? Seperti biasa, pertama kita tulis diketahui dulu. Ya. Tulis diketahui, lalu di sini ini F1-nya adalah 30, kita tulis F1-nya adalah 30, F2-nya adalah 25. Nah, ini F2-nya 75. Nah, yang ininya termasuk F1. Kenapa? Karena menjumlahkan, karena dia arahnya sama. Jadi dijumlahkan. Jadi 30 ditambah 25. Nah, hasilnya adalah 55 dan F2-nya adalah 75 Newton. Nah, ditanyakan ya, berapakah resultan gayanya? Karena ini berlawanan arah, maka rumusnya dikurangi. Jadi yang besar itu adalah F1-nya dan F2-nya ya. Jadi F1 dikurangi F2, 55 dikurangi 75. Oh, ini kebalik ya, harusnya F2 dulu ya dikurangi F1. Jadi 75 dikurangi 52 isinya adalah 25 ke kiri. Jadi isinya itu adalah 25 Newton ke arah kiri. Ini contoh soal untuk menjawab
resultan gaya. Nanti Ibu akan memberikan latihan soal kalian mengenai resultan gaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai itu adalah hukum Newton. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum Newton. Apa itu hukum Newton? Pada saat tadi kita membahas mengenai tentang gaya. Jadi, kalau sebuah gaya yang bekerja terhadap suatu benda, dia akan memberikan pengaruh terhadap benda tersebut. Nah, pengaruh terhadap benda tersebut itu adanya di hukum Newton. Nah, hukum Newton itu dia menjadi 3. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nanti kita akan membahas satu persatu mengenai hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, yang pertama itu ada hukum Newton 1. Nah, apa itu hukum Newton 1? Kita baca dulu bunyinya hukum Newton 1. Bunyinya itu, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mula-mula diam, dia akan tetap diam. Jadi, akan mempertahankan keadaan diam. Dan benda-benda yang mula-mulanya bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi, jika jumlah gaya pada suatu benda itu dia 0, maka yang awalnya benda itu diam, dia akan tetap diam. Artinya dia akan mempertahankan keadaan diamnya. Kalau benda itu dia bergerak, dia akan tetap bergerak sesuai dengan kecepatan awalnya, itu bergerak lurus beraturan. Contohnya di sini ada gambar. Ada mobil yang awalnya diam, lalu mobil itu tiba-tiba bergerak. Nah, orang ini, jika jumlah gayanya itu 0, maka si orang ini dia akan tetap diam. Jadi mempertahankan tubuh kita. Kalau tiba-tiba mengerem, jadi tubuh kita akan ke belakang, seperti itu. Sama seperti pada saat kita nyetir mobil ataupun motor, pada saat kita ada mengerem, maka kita akan mempertahankan diri kita sendiri. Jadi dia akan tetap diam. Ya. Nah, itu adalah hukum Newton 1. Jadi, pada saat ada benda diberikan gaya, itu gayanya sama dengan 0, maka benda yang mulanya diam, dia akan tetap diam. Dan benda yang awalnya bergerak, dia akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, itu adalah hukum Newton 1. Yang kedua itu ada hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 2 itu bunyinya, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa kelembaban benda tersebut. Jadi, jika ada sebuah benda diberikan gaya, lalu ada percepatan yang ditimbulkan oleh gaya itu, maka si gayanya itu dia akan sama dengan arahnya dan akan berbeda dengan massa kelembaban. Jadi setiap benda diberikan gaya itu tergantung dengan massa bendanya. Jika massa bendanya dia besar, maka gaya yang dibutuhkan juga itu akan semakin besar. Kalau massanya kecil, maka gaya yang dibutuhkan juga dia akan kecil. Contoh hukum Newton 2 digarisbawahi. Pertama, truk yang membawa massa sedikit dapat mendapat kecepatan yang lebih besar daripada truk yang membawa massa muatan sangat banyak. Jadi di sini tergantung dengan massanya. Kalau massanya sedikit, maka percepatannya itu akan besar dan gaya juga akan sedikit, gitu ya. Nah, ini ya, kalau kita membawa motor, lalu kita membawa barang-barang, kalau barangnya itu tidak berat, maka kecepatan motornya itu akan semakin cepat. Kenapa? Karena massa dari si muatan itu dia lebih sedikit, gitu ya, daripada truk atau daripada motor yang membawa massa muatan yang sangat banyak. Ya, massa itu hampir sama dengan berat, tapi beda. Gitu ya. Contoh yang kedua, kita mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar, atau meja yang besar dengan meja yang kecil. Pada saat kita dorong itu kecepatannya atau kecepatan itu akan beda. Akan lebih besar yang mana? Akan lebih besar yang mejanya kecil, sehingga si mejanya cepat pada tujuan. Contoh, di sini kita akan mendorong meja yang besar, lalu si A mendorong meja yang besar, si B mendorong meja yang kecil.
dia gayanya sama yang diberikannya, lalu didorong ke sini. Nah, meja yang akan lebih cepat sampai itu adalah meja yang kecil. Kenapa? Karena masanya itu dia kecil. Jadi percepatannya lebih besar, sehingga si meja A itu dia akan lebih cepat sampai daripada meja yang B. Itu hukum Newton 2. Jadi tergantung dengan massa bendanya. Lalu, orang dewasa dengan gaya besar mendorong satu meja dengan percepatan yang lebih besar daripada anak kecil yang gaya dorongnya kecil. Nah ini, kalau gayanya berbeda, massanya sama, itu sama ya. Jadi, di sini ada orang dewasa, dia mendorong meja. Lalu ada anak kecil mendorong meja. Kira-kira yang lebih sampai adalah orang yang dewasa. Kenapa? Karena gaya yang diberikannya itu lebih besar dibandingkan dengan yang anak kecil. Jadi hukum Newton itu percepatan yang akan dihasilkan itu dia akan sama dengan besar gaya dan searah dengan gaya itu. Tapi akan berbeda dengan massanya. Jadi tergantung, kalau massa atau gayanya lebih besar, itu percepatannya akan besar. Kalau massa atau gayanya kecil, maka percepatannya dia akan kecil. Nah, itu adalah hukum Newton 2. Nah, di hukum Newton 2 ini kita akan ada hitungannya ya. Ada hitungnya. Ada rumus. Nah, apa rumusnya? Kita lihat rumusnya. Nah, ini dia rumusnya. Rumusnya itu ada 2. Rumusnya yang pertama itu A sama dengan resultan F dibagi M, atau resultan F sama dengan M dikali A. Jadi rumusnya ada 2 untuk mencari A dan mencari F. Nah, A itu apa? A itu adalah percepatan. Satuannya apa? Satuannya M per S kuadrat. M itu apa? M itu adalah massa bendanya. Satuannya adalah kilogram. Kalau F apa? F itu adalah resultan gaya atau jumlah dari gayanya. Satuannya adalah Newton. Nah, ini rumusnya. Kita lihat contoh soalnya. Setelah contoh soal, nanti Ibu akan memberikan latihan soal kepada kalian. Ini contoh soal dari hukum Newton 2. Kita baca dulu soalnya. Sebuah benda didorong dengan gaya 200 Newton. Jika massa bendanya 40 kg, hitunglah percepatannya. Seperti biasa, cara menjawab soalnya, pertama kita tulis diketahui ada apa? Pertama ada gaya. Gaya itu lambangnya adalah F. F-nya adalah 200 Newton. Kita tulis F-nya itu adalah 200 Newton. Yang kedua, ada jika massa benda, berarti ada massa benda. Apa lambangnya? Lambangnya adalah M. Massa bendanya 40 kg. Kita tulis M sama dengan 40 kg. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakannya adalah percepatannya. Berarti lambang percepatan adalah A. Kita tulis ditanyakan, lalu tulis A-nya apa. Lalu tulis kita jawab, masukkan rumusnya. Rumusnya A sama dengan sigma F dibagi M. F-nya berapa? Resultan gayanya adalah 200. Ini ya. Nah, ini F-nya 200. M-nya berapa? M-nya 40 kg. Tulis 40 jadi dibagi. 200 dibagi 40 adalah 5. Satuannya apa? Satuan dari A. Satuan dari A itu adalah M per S kuadrat. Jadi isinya itu adalah 5 M per S kuadrat. Meter per second kuadrat. Nah, itu cara menjawab soal untuk hukum Newton 2. Ini yang ketiga, ada hukum Newton 3. Apa bunyinya? Itu jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga dia akan memberikan gaya pada benda pertama dengan besar yang sama dan arahnya berlawanan dengan arah gaya dari benda pertama. Jadi pada saat suatu benda diberikan gaya, benda pertama memberikan gaya ke benda kedua, maka benda kedua dia akan memberikan lagi gayanya dengan besar yang sama. Jadi F aksinya itu sama dengan F reaksi. Contohnya dalam kehidupan seharinya, di sini pertama, tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit. Kenapa?
Karena meja juga memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Jadi pada saat kita memukul meja, kita memberikan gaya pada meja tersebut. Akibatnya si meja juga dia akan memberikan gaya balik, memberikan gaya dorong pada tangan kita. Akhirnya tangan kita terasa sakit. Itu karena reaksi dari mejanya yang memberikan dorongan lagi, yang memberikan gaya lagi. Yang kedua, contohnya pada saat berenang, gaya aksinya itu dari tangan ke air, ya. Pada saat tangan kita ke belakang, nah itu mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gayanya berlawanan. Jadi pada saat si tangan itu didorong ke belakang, maka yang tangannya itu dia akan di kakinya itu akan mengayuh ke depan. Itu adalah contoh hukum Newton ketiga. Dan satu lagi, pada saat kita main bola basket itu pada saat dipantulkan ke tanah, dia akan balik lagi ke atas. Kenapa? Karena pada saat itu bola memberikan gaya ke tanah, tanah juga dia memberikan gaya balik ke bolanya. Akibatnya bolanya dia akan mantul kembali ke atas. Nah, itu adalah hukum Newton ketiga. Jadi ada F aksi, ada reaksi. Jadi memberikan gaya pada benda pertama, gaya kedua juga dia akan memberikan benda juga dengan besarnya sama dan arahnya, tapi arahnya dia berlawanan. Nah, itu hukum Newton 3. Jadi di hukum Newton 1 itu kebanyakan nanti soal-soalnya itu di latihan ataupun itu kebanyakan contoh soal. Ini termasuk ke hukum Newton berapa? Ya. Sama hukum Newton 3 juga kebanyakan soal-soal mengenai contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau hukum Newton 2 biasanya kebanyakan ada hitungannya. Nah, itu adalah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton itu adalah pengaruh dari gaya. Pengaruh dari gaya terhadap benda tersebut itu adanya di hukum Newton. Ada hukum Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Kalau hukum Newton 1 itu adalah pada saat ada benda diberikan gaya dengan kecepatannya 0, maka di awalnya yang bendanya diam, dia akan tetap diam. Awalnya bendanya bergerak, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan GLB atau gerak lurus beraturan. Kalau hukum Newton 2, jika percepatan yang dihasilkan dari gayanya itu tergantung dengan massa sama gayanya. Kalau gayanya kecil, maka kecepatannya dia akan kecil. Kalau akan cepat. Kalau gayanya dia cepat, besar, maka percepatannya dia akan semakin besar. Nah, itu hukum Newton 2. Kalau hukum Newton 3 itu bunyinya, kalau ada benda pertama diberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga dia akan memberikan gaya pada benda pertama dengan besar yang sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, itu hukum Newton ketiga. Nah, sekarang silakan Ibu akan memberikan latihan soal, 2 soal. Soal pertama mengenai resultan gaya, soal yang kedua mengenai hukum Newton kedua. Oke, nah ini latihan soal untuk resultan gaya. Silakan dikerjakan di buku masing-masing. Setelah kalian mengerjakan, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung di kolom komentar, ataupun untuk murid Ibu boleh menanyakan langsung ke WA dan tugasnya dikirimkan ke WA. Yang pertama, Andri mendorong lemari dengan gaya 5N ke arah kanan. Jadi dia positif. Budi juga mendorong lemari itu dengan gaya 7N ke arah kanan. Dia positif juga. Nah, berapakah resultan gaya benda tersebut? Jadi berapa resultan gaya benda tersebut? Itu untuk latihan soal resultan gaya. Nah, ini contoh yaitu yang kedua ada latihan soal mengenai hukum Newton 2. Itu ada 2 soal ya. Yang pertama, pada benda yang bermassa 4 kg bekerja dengan gaya sebesar 8 Newton. Percepatan yang dialami benda tersebut adalah. Yang kedua, Andri mendorong lemari yang memiliki massa 7 kg dengan percepatan 20 meter per second kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan Andri pada lemari tersebut? Jadi di sini hukum Newton 2 yang soalnya ada 2 dan resultan gaya soalnya ada 1. Jadi soal yang akan kalian kerjakan ada 3 soal yang harus kalian kerjakan ya.
Nah, itulah materi mengenai tentang gaya dan hukum Newton. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan menghubungi sosial media Ibu yang ada di deskripsi, ataupun kalian bisa berkomentar di kolom komentar video di bawah. Ataupun untuk murid Ibu, silakan kalian boleh bertanya langsung ke WhatsApp Ibu. Semoga materi ini bisa dipahami dan kalian mudah paham. Silakan kerjakan latihan soal yang ada di akhir video tadi. Ada 3 soal, 1 soal tentang resultan gaya, 2 soal mengenai hukum Newton 2. Jika sudah dikerjakan untuk murid Ibu, silakan kalian kirimkan jawabannya ke WA Ibu langsung. Dan untuk kalian bisa menonton ini, silakan kalau kalian ingin diperiksa soalnya, boleh kalian mengirimkannya ke sosial media Ibu yang ada di deskripsi. Ada Instagram dan ada email. Terima kasih yang sudah menonton videonya, semoga videonya bermanfaat. Jika ingin video bermanfaat, silakan videonya di-share ke teman-teman kalian, dan videonya di-like jika disukai, jika kalian menyukai, dan jangan lupa di-subscribe videonya supaya jika Ibu ada video baru, kalian langsung tahu pemberitahuannya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.